Cek, cek, cek. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferdinand Andriawan dari Prodi Sistem Informasi. Ini 411-2757-2012-40055 kelas FICT 2A. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas ujian akhir semester mata kuliah pemrograman web 1 dengan ketentuan adalah dengan judul Sistem Manajemen Petugas Sederhana menggunakan PHP Native dan MySQL. Ketentuannya adalah membuat web sederhana menggunakan PHP Native tanpa framework dan MySQL sebagai database-nya. Nah, langsung saja ke tugasnya. Di sini membuat tabel petugas SBS. Nah, ini membuat tabel petugas dengan ID integer, auto increment, kemudian nama varchar 100, kata sandi juga varchar 255, kemudian kelompok varchar 50, semuanya not null. Kemudian untuk data awal itu input, admin, dan petugas 1. Passwordnya sudah di-encrypt sesuai dan kelompok A dan kelompok B. Kemudian ketentuannya di sini ada halaman login, terus ada proses login, admin, dan lain sebagainya. Nanti foldernya akan seperti ini. Langsung saja ke tugasnya. Jadi di sini yang pertama ada file login.php. Oke, ada login. Yang di dalamnya kita akan session start, jalankan function session start. Terus dalamnya ada head, ada body, itu dibungkus oleh login page. Body-nya dikasih kelas untuk styling. Dalamnya ada login petugas dan ada codingan PHP juga. Jadi misalnya ada mengambil data get error, misalnya ada data error yang dilemparkan dari proses login, nantinya dia akan menampilkan errornya. Kalau nggak ada, nggak akan ditampilkan karena ini pakai if. Kemudian ada form yang akan kalau diklik akan mengarah ke proses login dengan metode post. Ada form group. Yang pertama ada input untuk nama, ada soldernya nama, kemudian ada password. Dengan input lagi tipenya password, dengan namanya kata sandi. Di sini ada button submit. Kemudian ada proses login, dia akan include koneksi PHP, menyambungkan ke database-nya, session-nya juga pakai. Jadi dia akan mengambil data nama dari post, kalau dimasukkan ke variabel nama sama kata sandi juga langsung di-encrypt, langsung dimasukkan ke variabel kata sandi. Di sini query-nya pakai MySQL. Di sini ada nyambung ke database koneksi. Di sini ambil semua data dari petugas dengan nama sesuai dengan nama yang di-input dan kata sandi sesuai dengan kata sandi yang di-input. Terus masukkan ke data. Buat variabel data yang isinya MySQL fetch assoc itu function dari MySQL yang artinya dia akan dijadikan array asosiatif return-nya. Jika ada data, jika ini ada nih datanya, dia akan memasukkan session ID petugas sesuai dengan data ID petugas, nama sesuai dengan nama dari database tadi, kelompok, dan waktu loginnya menjalankan function date. Di sini date-nya di setting dulu biar sesuai dengan Asia dan Jakarta. Asia Jakarta maksudnya. Terus diarahkan ke admin PHP. Nah, kalau dia else, dia akan diarahkan lagi ke login PHP dengan melempar data error, login gagal, nama atau password salah. Itu. Terus kemudian halaman pertama itu ada admin. Sini ada di set dulu session start, terus sini ada iset. Jadi kalau ada session ID petugas, dia akan jalankan kode ini. Kalau nggak ada,
Ini kan tidak ada iset. Kalau tidak ada, dia akan diarahkan ke login.php. Di sini ada header, ada body, terus di muka wrapper. Jadi karena wrapper ini flex, jadi bisa kanan kiri. Nah, ini include sidebar. Ini diambil dari sidebar PHP, nanti dijelaskan. Sini dashboard, yang edit tugas ngambil dari session edit tugas, menampilkan nama dari session nama juga, kelompok dari session kelompok. Waktu login juga dimasukkan, diambil datanya dari, kita kan masukkan session tadi di proses login. Jadi datanya ditampilkan di sini. Kemudian ada input data. Di sini juga sama, mengecek apakah ada session, sama sambungin koneksi. Kalau ada, kita ke halamannya dulu. Sini bedanya tuh dibungkus card, isinya form, nggak ada action, jadi ke arah ini sendiri. Terus ada inputan juga, nama, label, dan lain sebagainya, semuanya require, password dan kelompok, seperti di database tadi. Terus ada button submit, nah di sini dimainkannya, name simpan. Jadi button submit itu dikirim dalam data simpan. Nah di sini ditangkap, kalau misalnya ada data simpan, maka bikin variabel nama tadi yang diisi di user nama, password, dan kelompok itu akan ditangkap dan dimasukkan untuk nama ke variabel nama, kata sandi, variabel kata sandi, langsung di-encrypt juga, terus kelompok dimasukkan ke variabel kelompok, jalankan query insert into tambah ke dalam table petugas dengan value-nya ini, sama kata sandi dan kelompok, terus langsung diarahkan ke tampil titik PHP. Nah, sekarang tampil titik PHP. Untuk tampil titik PHP di sini sama, mengecek dulu apakah ada session petugas. Kalau nggak ada login, mengambil dari database juga koneksinya. Beda di sini ada class wrapper juga, ada include sidebar, di sini ada main konten. No, di sini bedanya itu pakai table, nomor, nama, kelompok aksi. Sini ada codingan PHP. Jadi bikin variabel no dengan nilai awalnya itu 1. MySQL, ini query-nya, masukin variabel query, perulangan pakai while, jadi array-nya ini kan dalam bentuk array asosiatif kalau nggak salah, ya diulang satu persatu menampilkan data nama no, ini jadi setiap habis dijalankan langsung ditambah nilainya, 1, 2, 3, dan lain sebagainya. Terus nama dan kelompok. Nah, di sini bedanya itu ada tombol aksi yang akan mengarah ke update dan mengirim data ID, tulisannya edit, terus ada delete, ngirim ID juga. Bedanya di sini ketika diklik dia ada confirm dulu, hapus data itu. Jadi misalnya enggak, dia nggak jadi diklik. Kalau misalnya ada, misalnya oke, dia lanjut ke halaman delete. Sini untuk halaman update-nya dulu. Nah, di sini dia tangkap ID-nya, terus datanya diambil sesuai dengan data ini, data ID atau enggak. Kemudian ini juga sama, jadi di dalam ini ada form, metodenya post, tidak mengarah kemana-mana, berarti arahnya tetap di sini. Jadi di sini bedanya dia tetap dia value-nya itu udah diisi dengan value dari database yang sebelumnya, dari data tadi. Jadi sudah ada datanya. Semuanya tetap require kecuali password. Password tetap kosong, tidak apa-apa. Kalau password tidak ada value-nya, karena sudah di-encrypt. Di sini update. Nah, dia juga ada tombol batal, akan kembali ke halaman tampil. Kalau update, dia akan merefresh, lalu ditangkap kalau misalnya ada data yang namanya update, dimasukin lagi sesuai. Kemudian kalau tidak ada kata sandi, kata sandi hash, kalau ada dia akan diganti kata sandinya seperti itu. Ini pakai data lama, pakai data yang baru gitu aja. Langsung diarahkan ke tampil sama this update.
itu tampil update delete. Jadi yang ditampil kalau mencet dia, tombol delete ditampil ini tadi, diklik kan mengarah ke delete, dia akan mengambil get ID-nya, terus langsung jalankan query, lalu arahkan ke tampil gitu. Terus tampil update delete sidebar. Di sini ada halaman sidebar yang tadi di include-kan itu isinya style dibungkus dalam sidebar untuk stylingnya. Di sini ada H2-nya, ada menunya, judulnya. Di sini ada link-linknya berupa UL terus list. Nah, jadi ini bedanya itu yang pertama mengarah ke admin dengan tulisan admin, dashboard, PHP, terus input, tulisannya input data, tampil PHP, tampil data tugas sesuai dengan ketentuan tadi. Terus ini yang membedakan untuk styling aja, jadi base name server itu server PHP server itu mengecek halaman yang dibuka, mengambil data halaman yang diambil saat ini. Terus base name itu mengambil URL yang paling terakhir. Kalau misalnya URL pointernya admin PHP, dia akan menambahkan kelas aktif. Itu styling aja sih. Terus ini ada logout. Nah, ini logout ini ketika diklik akan mengarah ke logo.php. Nah, ya. Jadi session start juga, sesinya dihapus semua tadi yang udah ditambahin di proses login, di-destroy semua, terus diarahkan ke login PHP. Nah, oke, mungkin sekarang kita coding untuk koneksinya dulu. Yang pertama kita buka dulu dengan PHP, terus kemudian hostnya itu DB kita localhost, kemudian DB usernya kita root karena saya nggak pernah ganti, terus passwordnya juga kosong, kemudian nama database-nya itu siapa ya, DB petugas, DB aja deh, web petugas. Nah, ini kita bikin variabel koneksi yang kita pakai di halaman tadi. Terus sambungkan MySQL connect. Parameter yang pertama itu hostnya, yang kedua adalah user, yang ketiga adalah passwordnya, yang keempat itu database-nya. Sini kita cek dulu, misalnya tidak ada, misalnya koneksinya gagal, koneksi dia akan echo koneksi gagal MySQL connect error. Kemudian kalau misalnya berhasil, kita untuk sementara kita tampilkan echo dia berhasil. Oke, kita mungkin ini aja langsung ke programnya. Oke, sini jadi admin contoh passwordnya disalahkan, password. Nah, dia akan mengirimkan data tadi login nama atau error kalau nggak ada data yang sama di database. Cuman kalau ada, kalau berhasil, nah dia akan masuk ke dashboard. Nah, ketentuannya dikasih berjalan tanpa error, login dan logout berfungsi. Ini login, terus logout, dia jalan. Nah, gunanya session tadi, misalnya kita masuk langsung nembak dari sini, karena nggak nge-set session dia, meskipun gini,
meskipun kita mengarah ke mana tadi contoh ke salah satunya itu admin titik PHP, nah dia tetap gagal, dia nggak bakal masuk, dia akan terus diarahkan ke login titik PHP. Hanya kita harus login untuk generate sessionnya. Nah, masuk di sini ada ID petugasnya 1, terus nama yang login tadi admin, terus kelompoknya A, waktu loginnya itu sesuai. Ini jam 3 karena saya recordnya jam 3 pagi. Kemudian laman admin menampilkan sesi petugas. Ini tadi ada sesi loginnya, nama admin. Kita loginnya pakai admin, jadi sesinya admin. Terus input data berhasil nambah ke database. Kita input data baru, contoh Ferry. Passwordnya password aja. Kelompoknya kelompok jangan finance, student. Duh, kenapa nih? Oke. Tugasnya ini nggak usah deh. Kan di sini inputnya cuma ini. Tetap nggak masuk. Ini passwordnya, password kelompoknya student. Oh ya, MySQL kolom. Di mana errornya insert into. Insert into petugas. Mungkin ada salah di query-nya. Jadi langsung manual aja ininya. Nama, tas sandi, sama kelompok. Kita coba ulang ke admin lagi, refresh, input, Ferry, password, kelompoknya student. Nah, hasil. Berarti tadi ada yang salah di query-nya. Terus kemudian ketentuan selanjutnya yang udah input tampil data menampilkan seluruh data. Di sini seharusnya sudah sesuai dengan database. Nah, ini di refresh dulu. Yang tadi barusan datanya udah masuk juga, passwordnya udah di-hash juga, kelompoknya student. Nah, sama yang sesuai, datanya ada 3, sini juga ada 3. Oke, ketentuan selanjutnya, update dan delete berfungsi dengan baik. Mungkin kita akan update di admin. Di sini mungkin kan kita ganti kelompoknya. Admin itu kelompoknya STL. Nah, datanya juga ke update. Terusnya ke insert juga di sini. Nah, datanya juga berubah. Yang tadinya A, kemudian jadi B. Kemudian jadi CSTL. Coba sekali lagi kita update. Nah, ini mungkin Baak. Nah,
berjalan fitur update-nya, kemudian update dan delete. Delete kita hapus data yang sebelumnya tadi yang baru saja saya buat. Nah, di sini ada confirm-nya dulu. Terus data kalau cancel dia nggak jadi, kalau dihapus, nah datanya hilang. Begitupun juga di database-nya hilang. Mungkin ketentuan selanjutnya, lebih mungkin, nah ini udah di styling CSS. Di sini nambahkan emoji, dashboard, dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini coba untuk pengetesan lagi. Datanya very, passwordnya password, kelompoknya student. Oke, terus ini kita logout, coba login pakai very. Terus passwordnya password. Nah, sini sessionnya juga berubah. ID-nya petugas 4, terus namanya very, kelompoknya student. Sesuai dengan ketentuan ini, ID petugas 6 admin, waktunya tuh. Loginnya jam 3.19, karena saya buat videonya jam 3 pagi. Sesuai juga, karena hasil dari mana? Tadi di sini, default time zone setnya di set Asia Jakarta. Kalau nggak di set, dia akan time UTC berapa gitu. Waktu waktu PHP-nya, server PHP-nya. Mungkin lagi ya, kita cek. Sudah, CSS-nya sudah. Gunakan session. Sini juga kalau misalnya habis logout, sesinya udah di-destroy, kita masuk ke input PHP contohnya. Nah, dia nggak bisa, dia tetap diarahkan ke login juga. Iya, itu sih. Udah ya. Oke, tampilan sederhana rapi dan mengganggukan. Oke. Oke, mungkin cukup sekian tugas pembuatan web, tugas membuat sistem manajemen petugas sederhana menggunakan PHP natif dan MySQL tanpa framework. Saya Ferry Mirandiawan, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.